Pernahkah kamu melihat foto atau video langit malam yang dipenuhi cahaya hijau, ungu, dan merah yang bergerak seperti tirai raksasa? Fenomena menakjubkan ini disebut aurora. Banyak orang menganggapnya sebagai salah satu pemandangan paling indah di dunia. Cahaya-cahaya tersebut tampak menari di langit, bergerak perlahan membentuk pola yang terus berubah. Namun di balik keindahannya, aurora bukanlah sihir atau fenomena gaib. Aurora adalah hasil dari interaksi luar biasa antara matahari dan bumi yang terjadi jauh di atas kepala kita. Lalu bagaimana sebenarnya aurora terbentuk? Semua bermula dari matahari. Matahari bukan hanya sumber cahaya dan panas bagi bumi. Matahari juga merupakan bintang yang sangat aktif. Di permukaannya sering terjadi ledakan energi yang sangat besar yang melepaskan partikel-partikel bermuatan keluar angkasa. Partikel-partikel ini terdiri dari proton dan elektron yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Aliran partikel tersebut dikenal sebagai angin surya. Setiap detik, angin surya terus mengalir ke seluruh penjuru tata surya. Bumi pun terus-menerus diterpa oleh aliran partikel ini. Untungnya, planet kita memiliki perlindungan alami yang sangat penting, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bekerja seperti perisai raksasa yang mengelilingi bumi. Sebagian besar partikel berbahaya dari matahari dibelokkan sehingga tidak langsung menghantam atmosfer. Tanpa perlindungan ini, kehidupan di bumi mungkin akan jauh lebih sulit untuk berkembang. Namun, tidak semua partikel berhasil dibelokkan. Di wilayah kutub utara dan kutub selatan, garis medan magnet bumi mengarah masuk ke atmosfer. Jalur inilah yang memungkinkan sebagian partikel dari matahari menembus perlindungan magnet bumi. Partikel-partikel tersebut kemudian meluncur menuju atmosfer atas dengan kecepatan luar biasa. Saat memasuki atmosfer, mereka mulai bertabrakan dengan atom dan molekul yang ada di udara, terutama atom oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini memberikan energi kepada atom-atom tersebut. Ketika atom menerima energi, mereka memasuki keadaan berenergi tinggi untuk sementara waktu. Namun atom tidak bisa mempertahankan keadaan itu selamanya. Saat kembali ke kondisi normal, energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk cahaya. Cahaya inilah yang kemudian kita lihat sebagai aurora. Menariknya, warna aurora bergantung pada jenis atom yang terkena tabrakan. Oksigen biasanya menghasilkan warna hijau yang menjadi warna paling umum pada aurora. Pada ketinggian tertentu, oksigen juga dapat menghasilkan warna merah yang lebih langka. Sementara nitrogen dapat menghasilkan warna biru, ungu, dan merah muda. Karena berbagai warna ini bercampur di langit malam, aurora sering terlihat seperti lukisan raksasa yang terus berubah bentuk. Lalu mengapa aurora tampak bergerak dan menari? Jawabannya ada pada medan magnet bumi. Partikel-partikel dari matahari tidak memasuki atmosfer dalam jumlah dan arah yang tetap. Mereka bergerak mengikuti garis medan magnet yang terus berubah. Akibatnya, cahaya yang dihasilkan juga berubah posisi dan bentuk secara terus-menerus. Inilah yang membuat aurora terlihat seperti tirai cahaya yang menari di langit. Fenomena ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam. Aurora paling sering terlihat di daerah dekat kutub. Di belahan bumi utara, fenomena ini dikenal sebagai aurora borealis atau cahaya utara. Aurora borealis sering terlihat di Kanada, Alaska, Norwegia, Finlandia, dan Islandia. Sementara di belahan bumi selatan, aurora disebut aurora australis atau cahaya selatan. Meskipun tidak sepopuler aurora borealis, pemandangannya sama indahnya.